pelajari sepanjang ini, baik di doa siang, doa malam, terlebih di house family. Tentu kita akan mempelajari sepanjang minggu ini tentang tema kepribadian Tuhan membuat saya. Sebelum saya lebih lanjut, berapa banyak di antara kita yang mengikuti HF, house family? Berapa banyak di antara kita yang mengikut AF? Boleh lihat tangan-tangan yang mengikut AF? Tangan-tangan. Puji Tuhan. Yang gak ikut, tanya, kamu kemana kok gak ikut AF? Tanya sebagainya, kalau gak ikut AF. Kita menikmati pertolongan Tuhan, pelajaran-pelajaran demikian. Ini ada bukan sekedar program gereja, tetapi ini menuntun hidup kita sepanjang minggu ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Ada amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini tema AF kita adalah Tuhan membuat saya titik-titik. Nah, kita baca dulu kisah para rasulnya, karena sepanjang tahun kita akan kupas di dalam kitab kisah para rasul. Belajar dari jemaat mula-mula yang begitu antusias mengikut Tuhan, yang begitu antusias melayani Tuhan. Meskipun apa yang terjadi, tetap menjadi panutan untuk kita selalu antusias dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kita baca dulu di kisah para rasul pasal 20 ayat 17 sampai 23 dan 24. Saya akan baca. Karena itu ia menyuruh orang dari Miletus ke Efesus dan pesan supaya para pendetua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkata ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup, kata Paulus, sejak hari ini pertama aku tiba di Asia. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Itu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita melihat kalau kita flashback di bulan Agustus, pelajaran house family kita tentang belajar Tuhan memberikan apa dalam hidup kita untuk kita melayani Tuhan, yaitu bakat alami atau kita sebut dengan talenta ya. Boleh next ininya PowerPoint-nya. Ya. Nomor 1 sebelumnya. Ya, bakat alami. Kita belajar tentang bakat alami maupun karunia roh. Kalau bakat alami kita belajar tentang mungkin bisa bermusik, bisa bernyanyi, bisa menari, menggunakan teknologi, bisa menguasai listrik dan lain-lain. Yang kita sebut itu ada talenta. Lalu kita juga belajar tentang karunia roh. Itu dari mana dan untuk siapa? Nah, karunia roh terdiri dari 9 ya, karunia rohani, karunia hikmat, karunia berpengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, itu kita tahu semua setelah kita pelajari bahwa itu dari Tuhan. Amin. Baik bakat alami maupun karunia roh. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah berikan kita untuk apa? Langkah selanjutnya adalah untuk melayani. Amin. Coba ayat di bawahnya yang kuning. Kita baca bersama ya. 1 Petrus 4 ayat 10. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Paulus memberikan pesan kepada jemaat yang di Efesus, kepada pendetua, apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah diajarkan adalah harus diimplementasikan, harus dilakukan. Bahwa
Tuhan membuat saya apa sih? Kalau Bapak Ibu bisa bermain musik, gunakan musik itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau itu bicara bakat alami. Kalau kita bisa bernyanyi, gunakan, Tuhan memberikan suara bagus. Lakukan suara yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan. Agar Tuhan senang ketika kita bernyanyi. Itu bicara tentang bakat alami, talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu bagaimana dengan karunia rohani? Sama demikian. Kalau Tuhan memberikan kita karunia rohani, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan akan berkati dan menyertai setiap bakat talenta, bakat alami atau talenta, dan juga karunia rohani. Sebab kalau kita tidak lakukan itu untuk Tuhan, ada 3 hal kok dalam Matius pasal 25. Yang pertama, Tuhan membuat kita dikatakan malas. Yang kedua, Tuhan akan ambil kembali talenta atau karunia rohani yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, Tuhan akan lemparkan kita ke dalam neraka. Ada pertanggungjawaban kalau Tuhan sudah memberi, harus kita lakukan. Di sini di dalam materi pelajaran kita di AF itu diceritakan tentang seorang pelari. Kalau kita, seorang pelari bernama Eric Henry Liddell ya, lahir pada tahun 16 Januari 1902 dan meninggalnya pada tahun 21 Februari 1945. Dia adalah seorang Skotlandia, ia seorang pelari, atlet pelari dan seorang misionaris. Dia difilmkan The Colors of Fire dalam buku ini ya, dikatakan juga film ini berdasarkan kisah nyata tentang iman, keberanian, dan pengorbanan diri dari seorang pelari Skotlandia yang saleh bernama Eric Liddell yang berlomba untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada tahun 1981, filmnya mendapat 7 nominasi Academy Award dan akhirnya meraih 4 Oscar termasuk film terbaik. Kisahnya, setting dari film ini adalah peristiwa sebelum Olimpiade pada puncaknya tahun 1924 di Paris. Eric Liddell ini seorang presbiterian yang saleh, kokoh terhadap imannya. Dan Tuhan memberikan dia bakat lari. Dan ketika itu dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bahwa dia dikasih bakat lari cepat, dia tahu itu karena Tuhan. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia berkata, ketika aku lari, aku merasakan Tuhan itu bersuka cita. Karena dia tahu bakat dari Tuhan, dan dia lakukan sungguh-sungguh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dia ada punya teman dari Skotlandia juga ya, namanya Abramson, yaitu Abramson ini juga seorang pelari cepat, cuma selalu kalah oleh si Eric ini. Dia membawa negara atlet pelari dari Inggris, membawa nama Inggris. Suatu ketika 2 orang ini diutus oleh negara Inggris untuk ikut Olimpiade pada tahun 1942. Eric dengan si Abraham ini ikut berlomba berdua ini. 2 sifat karakter yang berbeda. Kalau Abraham ini dikatakan orang sombong, orang kaya, dan selalu ingin dipuji. Meskipun kalah dengan Eric. Eric ini orang yang sederhana, tapi baik hati dan cinta Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Ada selanjutnya. Ketika mereka diutus oleh Tuhan, oleh negara Inggris, si Eric udah terkenal bahwa dia seorang yang taat saleh kepada dalam agama yang dipercaya itu di Presbyterian itu, agama Protestan ya satu ya, reformasi sedang terjadi karena saat itu. Dan ketika diutus ke Olimpiade, dalam perjalanan dia bersama Abraham ini ke Olimpiade menuju Paris, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tanya kepada panitia, hari apa perlombaan itu? Padahal 100 meter itu spesialisasinya dia lari tercepat. Dikatakan itu terjadi hari Minggu. Dia berkata, tidak bisa, hari Minggu adalah hari Sabat, hari Tuhan, aku tidak mau. Wow, dibujuk dengan teman-temannya, dengan panitia Olimpiade dari Inggrisnya, bahkan dari negara. Eric, katanya, kamu mesti sabar, kamu mesti taatlah kepada, jangan terlalu fanatik. Kamu sudah dahulukan dulu nama kerajaan, nama negara, baru kedua baru mendahulukan Tuhan. Tidak bisa. Bagiku adalah hari Sabat, hari Tuhan, di mana aku harus pergi ke gereja. Wah, sampai kekehnya begitu. Sampailah dia di Paris. Dan apa terjadi? Ternyata benar-benar dia tidak mau berlomba.
Sehingga teman-teman mengejek, Erik, kau tidak seorang patriotis, kau tidak seorang nasionalis. Kenapa? Engkau tidak mau membela negaramu. Tidak apa-apa, ada teman saya Abraham, bagi saya hari Minggu hari Tuhan. Hari tempat saya berjumpa dengan Tuhan. Karena saya tahu saya dikasih bakat oleh Tuhan, dikasih bakat karena oleh Tuhan. Dan hari Sabat saya harus bersyukur pada Tuhan dan saya harus ada di rumah Tuhan. Marah, mungkin negara kalau pemerintahnya, kerajaannya mungkin marah kali ya. Dan benar, pada hari Minggu perlombaan Olimpiade dijalankan dan si Erik ini beribadah. Bahkan dia berkhotbah mengajar di suatu gereja di kota Paris ini. Dan apa yang terjadi? Temannya menang membawa emas Olimpiade. Dan Erika tidak. Semua pada mengoceh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak tinggal diam. Ketika dia punya bakat dan untuk memuliakan Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika ada perlombaan kembali yang lebih panjang 400 meter, dia lari dan dia menang mendapatkan emas. Wow, karena bagi dia ketika dia lari ikut perlombaan itu dilihat juga apakah hari Minggu? Tidak, hari kerja. Oke, kalau kerja saya boleh ikut kegiatan untuk membantu negara saya, untuk bakat yang sudah Tuhan berikan. Dan dia akhirnya menang. Dan sejak saat itu dia pun juga dia ikut sekolah kitab, dia melayani menjadi misionaris. Dia juga bekerja melayani, berkhotbah di mana ditempatkan, dia pergi ke China, dia pergi ke Jepang. Walaupun dia melayani, dia tetap gunakan bakat tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dikatakan kamu lari tercepat, walaupun kamu tidak menangkan emas Olimpiade 100 meter, tapi kamu bisa menangkan 400 meter tercepat. Karena saya bilang, ketika aku lari untuk Tuhan, aku merasakan sukacita. Kalau aku lari bukan untuk Tuhan, aku tidak bisa merasakan Tuhan itu sukacita atau tidak. Terkenalnya, sehingga dibuat film kan, The Christ of Fire, film yang masuk penghargaan. Karena ada seorang anak Tuhan yang mempunyai bakat alami untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika kita dikasih bakat, mari kita lakukan untuk Tuhan. Dan jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Jadi jangan dianggap enteng hari Minggu itu, biasa ada pelayanan saya melayani, nggak ada pelayanan ya udah. Kok ada bisnis saya tinggalkan dulu. Jangan seperti demikian. Tuhan tetap akan mempermuliakan orang-orang yang setia menghargai waktu Tuhan. Amin. Seperti Erik ini. Tuhan sudah kasih bakat, mari bakatnya untuk Tuhan. Yang kedua, jangan tinggalkan Tuhan. Hanya soal ibadah. Padahal dikatakan seorang pelatih cepat membawa nama negara. Tetapi kalau itu bertentangan dengan imannya, dia tidak mau. Padahal dia bukannya menolak atau membenci Tuhan ya. Tapi karena di hari Minggu datang itu hari Tuhan, dia harus ke rumah Tuhan. Dia rela tinggalkan ketenaran. Dia rela tinggalkan reward atau penghargaan, hadiah besar. Dia mencari Tuhan, dia hanya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong dia. Amin. Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan karunia yang Tuhan berikan, karunia rohani Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu mau tidak mau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Next selanjutnya, apa harus kita lakukan? Dikatakan kita harus melayani. Amin. Setelah kita diberikan bakat alami atau talenta yang sudah kita pelajari, yang kita terima dari Tuhan, atau karunia rohani, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau melayani. Amin. Karena melayani seperti mata uang yang punya dua sisi. Ya, mata uang ada dua sisi, yaitu dan berlaku, cuma hanya satu tidak berlaku, harus dua-duanya ada. Sama dalam pelayanan. Mungkin kita pengen, kalau melayani yang baik-baik, yang enak-enak, yang nyaman, kita melayani. Kalau pelayanan yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang tidak tenar, saya nggak mau melayani. Pelayanan di hadapan Tuhan itu sama, tetap Tuhan Yesus hargai. Dan tetap harus terima, ada sukacitanya, ada dukacitanya. Yang pertama, dalam pelayanan itu, yang adalah tentu ada tantangan, risiko maupun tekanan. Ada dalam pelayanan itu ada tantangan, risiko dan tekanan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 dikatakan, tadi Paulus bilang apa? Bahwa penderitaan dan penjara aku siap menghadapinya. Paulus dia punya bakat yang luar biasa, yaitu dan juga punya karunia rohani yang luar biasa.
Tapi dia juga siap, ketika Tuhan berikan itu, dia siap melayani dan dia siap harus menerima tantangan di dalam pelayanan. Tantangan dia kata, aku sudah biasa, sudah siap menerima tantangan dan pelayanan tersebut. Penderitaan dan penjara aku siap menghadapi. Terbukti daftar penderitaan Paulus. Nah, sebelum seniornya Paulus dikatakan gini. Daftarnya penderitaan Paulus 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 23 dikatakan, aku menjadi lelah dan sering dipenjara di Efesus, di Roma dan lain-lain. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 39 kali, 40 kali kurang 1 pukulan. Berarti 39 pukulan Paulus pernah menerima akibat pelayanan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. 7 sehari semalam aku terkatung di tengah laut. Aku sering diancam bahaya dan banjir dan penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan bukan Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut. Aku jarang tidur, aku sering lapar, aku dan dahaga. Aku kerap kali berpuasa karena terpaksa tidak ada makanan, kedinginan dan tanpa pakaian. Daftar penderitaan Paulus ketika dia tahu dia harus melayani, dia tetap siap menerimanya. Lalu di sebelah kirinya adalah seniornya Paulus, yaitu 12 rasul muridnya Tuhan Yesus. Daftar kematiannya yang sangat mengerikan. Matius mati ditusuk dengan pedang di Ethiopia. Markus mati diseret oleh kuda dan dirajam batu. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes direbus, digoreng, minyak mendidih dan dibuang ke Pulau Patmos dan akhirnya mati di Pulau Patmos. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Yakobus mati dilempar ke bawah dari puncak bubungan bait Allah di mana iblis mencoba Yesus turun dari tempat bubungan bait Allah. Yakobus anak Zebedius mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus mati dicambuk sampai kulit hancur dan mati. Andreas juga mati disalib seperti Petrus dengan terbalik kepala di bawah. Thomas mati ditusuk tombak di India. Yudas saudaranya dari Yesus mati dipanah. Matias pengganti dari Yudas Iskariot mati dihukum rajam. Ini ada daftar penderitaan ketika siap menerima tantangan dan pelayanan. Amin. Dalam pelayanan tidak harus kita merasakan sukacita. Kadang-kadang kita juga siap menerima penderitaan atau masalah. Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku siap menerima pikul salib. Amin. Cuma pertanyaan adalah banyak di antara kita kalau pilih-pilih pelayanan yang enak-enak mau maju, mau tampil, yang suruh pelayanan yang lain tidak mau, menghadapi masalah tidak mau. Bahkan ada orang yang pernah berkata kalau melayani nggak usah dalam-dalam lah, nanti kecewa, bentrok dengan sesama pelayanan, bentrok dengan pendetanya atau pemimpin rohaninya. Ada masalah sehingga kita mudah cepat keluar, pindah gereja sana, pindah gereja sini. Karena tidak kuat menghadapi tantangan pelayanan. Padahal dalam pelayanan tantangan merupakan bagian dari penggiringan ikut akan Tuhan. Amin. Kalau tidak ada martir, ya demi karena Injil, kita tidak mungkin bisa mengetahui tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pengorbanan mereka di dalam pelayanan, kita bisa menerima Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Meskipun dalam pelayanan ada tantangan, mari kita belajar menerima dengan bersyukur dan tetap setia di dalam pelayanan. Pelayanan apapun di gereja kita banyak, dari komisi maupun wilayah, dari di atas mimbar hingga sampai keluar. Apapun Tuhan sangat menghargainya. Ada suka maupun duka, tetap di dalam Tuhan ada pertolongan, ada kasih setia Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu melayani apa di gereja kita ini? Cuma datang, duduk, diam, kasih duit, dadah, langsung pulang. Apakah gitu 5D? Datang, duduk, diam, dengarkan firman Tuhan, kasih duit, langsung dadah, pulang. Apa gitu saja tiap hari Minggu? Padahal kita sudah diberikan bakat alami atau talenta, atau kita dikasih karunia roh. Itu harus kita gunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan kita berarti. Amin. 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 Memang berat bicara tantangan dan pelayanan. Tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apalagi kalau ada tantangan dan pelayanan.
Ada suatu kisah yang bernama seorang penyanyi ya, dilatar belakangi dengan kisah yang tragis di dalam rumah tangganya, yaitu seorang presbyterian bernama Horatio Gates Sparford, lahir di North Troy, New York pada tanggal 20 Oktober tahun 1828. Pada musanya Sparford ini seorang pengacara yang sukses di Chicago. Dia seorang kaya raya pengacara dan dia juga punya investasi, yaitu punya real estate, membangun rumah banyak dia bangun. Dia punya 5 anak dan 1 orang istri yang bernama Anna. Sparford ini orang yang sangat cinta Tuhan, orang yang dananya disumbang untuk pembangunan gereja. Dan dia suka melayani juga. Dia seorang membantu pelayanan Tuhan, bahkan mensponsori pelayanan D.L. Moody. Dia suka memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan misi. Dan tantangan ketika dia masuk dalam pelayanan Tuhan, apa yang terjadi? Suatu ketika pada tahun 1870, anaknya yang pertama, Sparford Junior, mati karena demam berdarah. Wow, sedang giat-giatnya Sparford ini melayani Tuhan, anaknya mati. Itu masa pertama. Dia tetap setia melayani Tuhan, mensponsor penginjilan dari D.L. Moody. Yang kedua, tahun depannya apa yang terjadi? Dia punya real estate ya, punya perumahan, investasi rumah, itu tiba-tiba kebakaran dan habis semua. Mungkin tidak ada asuransi yang terjadi ya. Habis. Tahun kedua, stres lah nih Sparford ini. Dia pikir untuk menghilangkan stresnya karena 1 kematian anak yang pertama, kedua uang habis dibuat investasi ini. Yaudahlah, dia ingin mau ikut menemani pelayanan D.L. Moody di Inggris. Kebetulan D.L. Moody lagi mau ke Eropa, di Inggris ada pelayanan, temanilah. Dia suruh dia berempat anaknya sama istrinya, ayo kita pergi, kita liburan sambil kita melayani ke Inggris. Dan apa yang terjadi? Waktu dia mau persiapan tiba-tiba Sparford ini nggak jadi. Dan dia bilang istrinya, kamu aja ya sama anak-anak kita ya, pergi ya, belayar ya. Nanti aku menyusul dari Inggris, kita berlibur, kita melayani dulu bersama D.L. Moody, lalu kita main ke Paris di Eropa. Oke, aku akan nyusul karena masih ada urusan yang belum selesai pekerjaanku. Dan apa yang terjadi? Seminggu perjalanan dengan kapal pesiar ya yang begitu bagus, yang bernama kapal pesiar, ia minta kepada Philadelphia Harvard, kapal pesiar yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Kapal pesiar tersebut tabrakan dengan kapal besi oleh kapal Inggris, dan saat itu adalah tenggelam semua. Dan 3 hari, seminggu kemudian baru dapat kabar dari Inggris, hanya selamat 226 orang dan termasuk istrinya. Istrinya langsung kirim dari Inggris ke Amerika telegram, cuma aku yang selamat, anak-anak tidak. Wah, stres lagi. Apa yang terjadi? Anakku pertama mati, bisnisku habis kebakar, nggak ada sisa. Dan 2 tahun kemudian anak 4ku mati, hanya istriku yang selamat. Oke, aku akan segera ke Inggris, aku akan cari kapal untuk menjemput kamu dan membawa kamu kembali pulang ke Amerika. Dalam perjalanan dia naik kapal pesiar, dan tiba-tiba dari kapal pesiar tersebut di tengah-tengah perjalanan menuju ke Inggris, tiba-tiba seorang kapten yang berkata, Pak, dia kata, Pak Sparford, kata, di sini loh kapal Philadelphia tenggelam, tabrakan dan tenggelam. Oh ya, dia langsung kalau gitu, Pak boleh minta berhenti sebentar, saya mau merenung dan saya mau berdoa kepada Tuhan, kata Sparford. Dia merenung dan dia berkata-kata, di dalam tulisannya dikatakan, when peace like a river attended my way, when sorrow like a sea billow roll, wherefore what man to is to me say, it is well, well my soul. Tahu lagu ini? Nyamanlah jiwaku. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah kau ajarkanku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ketika menurut saya syarat tersebut, di dalam perenungan dia, tercipta sebuah lagu. Lanjut,
ketika dia menulis hal tersebut, merenungan tentang kebaikan Tuhan. Dia jemput istrinya dari Inggris, bawa pulang ke Amerika. Dan apa yang terjadi? Apakah sampai situ pendetanya tambah lagi? Bahkan gereja mengatakan ini pasti ada kutukan rahasia. Kenapa? Ini ada musibah terus ya. Pertama anak yang mati, kedua investasi kebakaran, ya bisnisnya habis. Ketiga anak yang patah mati. Dan akhirnya udahlah Smartphone, kamu gak usah gereja sini, pergi sana, takut tertular kesial. Wow, gereja yang dia bantu pembangunannya, jemaat-jemaat dalam pelayanan sama-sama di gereja mengusirnya dari gereja. Takut kena tular sialnya katanya. Apakah dia kecewa? Pasti. Tapi dia tidak kecewa pada Tuhan. Dia akhirnya pergi ke Israel, dia bersama istrinya dan mengembangkan sana. Sejak itulah tertulis lagu tersebut. Dan lagu ini bisa menjadi berkat. Bahwa meskipun di dalam ada masalah apapun, bersama Tuhan tetap nyamanlah jiwaku. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah next. Di dalam pelayanan ada tantangan, betul. Tapi di sisi yang lain ada berkat dalam melayaninya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Yang pertama ada yang biru ini kurang jelas ya, ada berkat penyertaan Tuhan. Di balik ada tantangan dan tekanan dalam pelayanan, sisi lain ada berkat dalam melayani, yaitu berkat penyertaan. Tuhan yang berkuasa sanggup menyembuhkan penyakit. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit. Amin. Tuhan masih tetap menyertai, maka dia disebut Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti sanggup berkuasa untuk menyediakan kebutuhan yang kita perlukan kalau Tuhan izinkan. Karena dia disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan, Jehovah Nisi. Karena Tuhanlah sang pembela kita. Kalau Tuhan izinkan kita berikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Tuhanlah memberikan damai sejahtera, Jehovah Shalom. Artinya dalam ada tantangan, ada tekanan dalam pelayanan, Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera. Dan yang kedua, selain berkat penyertaan, yang kedua mendapatkan mahkota kehidupan. Rick Warren di dalam bukunya ditulis, di surga kita akan melayani Allah selamanya. Sekarang kita bisa mempersiapkan diri untuk pelayanan kekal tersebut dengan berlatih di bumi seperti para atlet mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Kita harus terus berlatih untuk hari besar itu. 1 Korintus 9 ayat 25. Amin. Ada berkat dalam pelayanan. Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan memberikan reward kehidupan bagi kita. Setiap apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kalau di dunia aja Tuhan manusia memberikan penghargaan, apalagi Bapa di surga. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhatikan. Karena Dia bukan Tuhan yang tidak pernah tidur. Gusti ora Sarea, Tuhan tidak pernah tidur. Pemas mengatakan Tuhan itu penjaga Israel. Dia siap menjaga kita 24 jam. Apa yang terjadi, Dia siap menolong kita. Asal kita setia sampai akhir. Bicara tentang penghargaan, ada seorang misionaris juga yang berkata, pulang 30 tahun, seorang misionaris yang pulang ke Amerika setelah melayani di Afrika. Dia menaiki kapal menuju dari Afrika menuju ke Amerika. Dalam kapal tersebut dia bertemu dengan Presiden Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Yang dalam perjalanan pulang ke Amerika, Presiden tersebut habis berburu di Afrika. Waktu kapal mendekat pelabuhan, banyak orang telah berkumpul untuk menyambut kepulangan Presiden. Dan para wartawan juga menyambut dan ribuan orang menyambut Presiden tersebut. Sedangkan pasangan misionaris ini yang pulang dari Afrika selama 30 tahun karena melayani Tuhan, menembus orang banyak di dermaga tersebut sambil mengangkat bagasi yang berat. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatikan. Secara diam-diam
sepasang misionaris ini mencari taksi lalu pergi ke hotel yang murah dan sebentar untuk menginap, selanjutnya untuk besoknya melanjutkan perjalanan ke tempat tinggalnya. Lalu sang suami ini duduk di tempat tidur dan berkata kepada istrinya, dia berkata, "Mah, rasanya ini tidak adil ya. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk membawa jiwa-jiwa di benua Afrika percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan saat kita pulang, tidak ada seorang pun yang datang menyambut kita. Tapi beda dengan Presiden Theodore ini ya, Roosevelt ini. Pulang dari Afrika hanya berburu doang binatang liar. Pulangnya disambut dengan meriah, difoto dengan wartawan. Rasanya Tuhan itu nggak adil sama kita. Wah, misionaris bapak tersebut berkaca-kaca. Tapi dengan bijaksana istri berkata, "Pak," dia berkata kepada suamiku, "karena kita belum pulang sebenarnya. Ketika kita pulang sebenarnya, yang sambut bukan manusia, tapi malaikat di surga. Yang menyambut kita bukan dengan trompet atau biasa-biasa saja dengan pengawal. Yang menyambut kita dengan karpet merah, malaikat juga menyambut kita dengan sukacita. Dan yang terakhir menyambutnya adalah Sang Pencipta kita yang kita layani, yaitu Bapa surga dengan berkata, 'Masuklah hai hambaku yang setia, tempatmu sudah disediakan.'" Amin. Artinya apa? Tuhan tetap memberikan mahkota kehidupan bagi kita yang melayani Tuhan. Ketika kita sudah diberikan bakat alami atau talenta, atau kita sudah diberikan karunia roh untuk melayani Tuhan, sekecil apapun, Tuhan menghargainya dan Tuhan akan memberikan upah yang besar di surga nanti. Kayaknya kita tolong sepanjang minggu ini dengan materi ini. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Bakat, karunia, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan, memang ada tekanan, ada tantangan, membuat kita malas melayani. Tapi teruslah bertahan setia. Kenapa? Ada berkat penyertaan. Kenapa? Ada mahkota yang tersedia bagi kita yang melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita. Mari kita berdoa.